Assalamualaikum, selamat sore sobat teknisi semuanya. Yang kita akan perbaiki kali ini adalah sebuah motherboard HP. Kerusakannya tidak bisa dinyalakan sama sekali. Ini kiriman dari sobat kita di Bekasi ya. Jadi kerusakannya, informasi yang saya terima dari sana itu kerusakannya 3 volt dan 5 voltnya nggak bisa keluar, dan IC controller tegangan 3 volt dan 5 volt ini anget. Dan kita akan coba untuk memperbaiki. Tentu karena infonya seperti itu, kita cek tegangan 5 volt dan 3 voltnya, ternyata memang betul nggak keluar. Cuma pin-pin pada IC controller 3 volt dan 5 volt yang LDO, maksudnya pin yang mengeluarkan tegangan sendiri. Jadi ketika IC controller 5 volt 3 volt ini mendapatkan tegangan kerja, mendapatkan sumber tegangan, dia langsung keluar ya, LDO ya, bisa difahami ya. Jadi pin LDO nya keluar tegangan, end tripnya juga keluar 3 volt 5 volt. Kemudian jadi pokoknya yang pin-pin LDO itu setelah kita cek ternyata keluar gitu. Makanya kita agak lama sih ngupek-ngupek 3 volt dan 5 volt ini, blok 3 volt dan 5 volt ini kita upek-upek agak lama karena memang informasinya dari sana seperti itu. Namun ternyata setelah kita coba menenangkan diri karena sepertinya kok ada yang ganjil gitu, maka kita lakukan prosedur perbaikan mulai dari awal. Karena kondisi laptop ini mati total, kondisi motherboard ini mati total, maka kita mulai pengecekan dari tegangan sumber 19 volt dari charger ya. Dan ternyata setelah kita cek, ternyata 19 voltnya aja nggak keluar di rel V-in ya, di rel yang V-in yang didistribusikan ke seluruh motherboard. Di sana nggak keluar tegangan 19 voltnya. Makanya kita akan tunjukkan ke sobat semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe channel kita, silahkan klik subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya ya. Nanti biar kita kalau upload video, sobat semuanya bisa dapat notifikasi di HP-nya atau di laptopnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Baik, jadi ini skemanya. Di titik ini tegangan 19 volt sudah nggak bisa keluar, namun di input MOSFET-nya keluar. Jadi dari DC jack itu keluar 19 volt, nyebrang ke main MOSFET utama yang sebelah kiri, kemudian lewat lagi satu MOSFET lagi, MOSFET P channel. Nah setelah itu sudah nggak bisa keluar, padahal seharusnya itu sudah masuk ke jalur V-in. Di sini kodenya B+ yang didistribusikan ke seluruh motherboard. Kita akan cek tegangannya di titik tadi itu ya. Tidak ada tegangan sama sekali, hanya kecil sekitar 0,3. Ini sumbernya ada 19 volt. Kita cek tegangan di gate-nya. Di gate ada 4,6. Jadi karena ini P channel itu kan active low, maka tegangan sekian harusnya sudah bisa mengaktifkan MOSFET. Tapi kenapa kok nggak bisa? Tegangan di sini kok nggak bisa keluar. Nah ini
kita harus telusuri. Namun biasanya ini disebabkan ya karena MOSFET-nya itu rusak. Kita cek barangkali short MOSFET-nya. Kita cek pakai ohmmeter ya, antara pin drain dan pin source. Ternyata nggak short ya, nggak short, tapi kita curiga ya. Karena kita curiga, ya ganti aja. Curiga gimana? Jadi ini kan P channel, MOSFET P channel. MOSFET P channel itu aktif low. Kalau gate-nya mendapatkan tegangan kurang, mendapatkan tegangan separuh saja dari 19 volt, itu MOSFET harus sudah aktif. Karena kita cek kondisi B+, jalur B+ pada motherboard ini nggak short, nggak ada masalah gitu loh. Seharusnya MOSFET aktif dan bisa menyeberangkan 19 volt ke jalur B+. Karena nggak muncul 19 volt, maka ya kemungkinan besar MOSFET rusak. Kita ganti. Cara gantinya gimana? Kita ganti dengan MOSFET yang sama-sama P channel. Usahakan cari di motherboard yang lain kalau pengen bekas, atau beli yang baru yang sama-sama P channel, yang ampernya sama. Lihat kodenya di bodinya. Lihat kode di bodinya. Tapi kalau ngambilnya dari motherboard laptop, sama-sama laptop, biasanya ampernya ya rata-rata sama. Kalau rating tegangannya sama atau lebih besar, dan ampernya juga sama atau lebih besar, maka aman kita pasang. Yang penting kita pasang kaki-kakinya pas. Jangan lupa untuk penggantian komponen, pastikan kaki-kakinya tidak ada yang terpasang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jangan sampai kakinya ada yang, misalnya kaki gate-nya nyambung ke pin sebelahnya. Kalau MOSFET yang kita pakai ini pin 1 sampai 3 jadi 1, memang tercampur jadi 1 ya. Kemudian pin 4-nya gate berdiri sendiri. Pin 5 sampai pin 8 itu jadi 1 juga. Baik, MOSFET sudah kita ganti. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan untuk mengetahui apakah setelah MOSFET kita ganti ini 19 voltnya bisa nyebrang atau tetap aja nggak bisa nyebrang. Baik, kita tes. Oke, 19 volt sekarang sudah keluar. Jadi problemnya adalah MOSFET-nya rusak. Selanjutnya kita akan cek tegangan 3 volt dan 5 volt. Masih belum keluar ya. 3 volt dan 5 volt masih belum keluar. Namun pin LDO dari IC controller keluar tegangannya. N-trip 3-nya keluar 3 volt. Chargingnya sudah berjalan normal. Baik, kita akan telusuri. 19 volt di rel B+ sudah keluar. Seharusnya ini sudah terdistribusikan ke seluruh motherboard. Tapi kenapa 5 volt dan 3 voltnya kok nggak keluar? Tentu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah blok 5 volt dan 3 volt. Ini sudah dapat 19 volt apa belum? Karena berdasarkan skema yang kita baca, antara 19 volt dari B+ ke blok 3 volt 5 volt ini, di sana terdapat sebuah coil.
Tentu koil ini koil kecil ya, lilitan induktor kecil. Tentu ini memisahkan antara 19 volt B+ ke 19 volt yang untuk blok 5 volt dan 3 volt. Jadi ternyata nggak nyampe ya. 19 volt dari B+ itu nggak masuk ke blok 3 volt 5 volt. Bagaimana jika demikian? Karena sebagaimana kita tahu, tentu induktor itu jarang sekali putus ya. Jarang sekali putus. Namun kenapa 19 volt gak bisa masuk ke blok 3 volt dan 5 volt? Baik, kita coba akan jelaskan di skema. Jadi antara 19 volt yang keluar dari MOSFET yang tadi kita ganti itu untuk menuju ke blok 3 volt 5 volt dipisahkan oleh sebuah induktor seperti yang kita lihat pada gambar ini ya. PL301 itu memisahkan antara 19 volt B+ ke 19 volt di blok 3 volt 5 volt. Kalau di skema ini kodenya B++, plusnya jadi 2. Jadi setelah kita cek B+ nya ini ada 19 volt. Namun B++ nya ini enggak ada. Nah, kelihatan sekali ya, maka kemungkinan besar PL301 ini rusak. Maka kita harus mencari posisi PL301 untuk kita pastikan kondisinya. Kondisinya apakah memang terputus atau kemungkinan lain jalurnya terputus. Terputus gimana? Terputus di bagian dalam motherboard. Kita kan tahu motherboard laptop itu layernya banyak ya di dalam. Bisa saja terputus di dalam. Penyebabnya juga bisa macam-macam. Mungkin ada masalah overcurrent dan lain-lain. Jadi ini kita cek jalurnya apakah terputus atau tidak. Ini mohon maaf, jadi AVO analognya nggak kelihatan. Jadi kita biasa untuk pengecekan terhubung atau tidak terhubungnya jalur, termasuk di sana pengecekan short circuit, kita biasa gunakan multitester analog karena lebih mudah terdeteksi. Dan memang dari pengecekan kita ini menunjukkan bahwa jalurnya memang terputus. Namun sayangnya kita nyari PL301 itu nggak ketemu. Entah karena memang nggak dipasang atau karena gimana nggak tahu, yang jelas kita nyari itu nggak ketemu. Maka kita gunakan langkah yang cepat ya. Kita akan jumper antara B+ dan B++.
Ngefek nggak apa-apa, cuma memang kita menghilangkan PL-nya, seolah-olah menghilangkan fungsi dari PL301 tadi ya. Tapi itu nggak masalah. Kenapa? Karena tegangan yang keluar dari MOSFET tadi itu sudah bagus. Tegangannya sudah bagus, sudah stabil. Pun di motherboard lain banyak sekali yang nggak menggunakan PL atau induktor untuk memisahkan antara 19 volt dari main MOSFET ke 19 volt yang akan dipakai oleh blok 5 volt dan 3 volt. Jadi kita jumper seperti ini menggunakan kabel biru. Ini menghubungkan antara B+ dan B++ yang dipakai di blok 3 volt dan 5 volt. Mohon maaf kita nggak sempat bikin videonya karena waktu itu kita analisanya agak ribet, karena heran juga masa sih sampai lilitan induktor sampai putus, terus kita nyari induktornya pun nggak ketemu. Makanya kita coba jumper, ternyata hasilnya laptop bisa berjalan dengan normal. Untuk penjamperan kita sengaja gunakan kabel agak besar karena ini tegangan 19 volt. Nggak pakai jumperan yang kecil itu ya, takutnya nanti kebakar karena melewati banyak komponen, melintasi banyak komponen, bisa menyebabkan kerusakan yang lain. Jadi kalau kita lihat di skema, kita seperti melewati PL301 begitu saja. Jadi langsung dari B+ kita jumper ke B++. Tentu penjamperan ini nggak ngawur ya. Penjamperan ini kita lakukan karena kita sudah cek bahwa B++, jalur B++ itu dalam kondisi bagus, nggak short, nggak ada indikasi yang kemungkinan nanti bisa menyebabkan overcurrent atau arus berlebih, yang tentu kalau kita jumper malah menyebabkan 19 voltnya ikutan hilang karena jalurnya ada masalah. Dan setelah kita lakukan testing, kita pasang hard disk, kita cek masuk ke Windows, laptop, motherboard bisa bekerja dengan baik, dengan normal. Jadi penjamperan tadi tidak ada masalah ya. Baik sobat semuanya, mohon maaf ini di akhir agak videonya nggak lengkap karena kondisi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jumpa lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.